Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah suksesnya acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara yang diinisiasi oleh Jatma, kita harus ingat ya, flashback lagi. Sekarang itu saya kira ya, yang peduli terhadap negara dari kalangan para ulama itu tidak tersisa banyak. Di antaranya yang vokal itu ya Habib Bahar ya bin Smith, dengan segala keterbatasan beliau. Itu semangat sekali itu, menggelorakan dan memonitor pemerintah. Demikian juga Habib Rizik. Kemudian kita kemarin melihat bagaimana kekuatan Habib Lutfi. Dalam pengertian kekuatan-kekuatan ini untuk apa? Untuk menekan korupsi yang terjadi, untuk menekan kekuasaan yang absolut. Yang mana ini penting untuk bernegara. Dan orang-orang yang menonton atau menyebarkan konten-konten yang sifatnya itu mengkontrol negara, itu juga penting. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan bernegara kita, yang mana apabila penekanan terhadap negara ini dilakukan secara konsisten, dilakukan secara cerdas, kemudian dilakukan secara masif, maka setidaknya tekanan publik ini akan menjadi kuat. Dan yang namanya manusia ya, tatkala tekanan publik terjadi, maka akan terjadi tekanan psikologis terhadap para pejabat itu. Dan apabila tekanan psikologis ini terjadi, maka akan mengakibatkan kepada kebijakan-kebijakan yang lebih populis kepada masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, tapi di lain hal ya, jangan sampai kita itu melupakan fardu ain kita. Nah, makanya yang suka menonton video saya harapkan lihat di playlist itu ada beberapa pengajian di sana yang insya Allah mengantarkan Anda semua, mengantarkan kita untuk memutuskan fardu ain itu, terkhusus mengenai tauhid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramahnya Habib Rizik. Sekali lagi, ceramah ini adalah untuk kontrol sosial ya di masyarakat, dan supaya mengingatkan kepada kita bahwa ulama-ulama yang baik itu adalah tatkala mereka berbicara tentang pemerintah, mereka mengkritik, bukan memuji. Pemerintah itu tidak perlu dipuji karena mereka itu sudah memiliki instrumen yang kuat untuk menjalankan yang menjadi agenda mereka. Kalau dipuji malah semakin tinggi hidung mereka itu ya. Nanti semakin merasa kuat, kemudian kebijakannya semakin menyengsarakan rakyat. Apa yang mau dikatakan oleh Al-Habib di sini? Kita lihat dulu. Saudara, memerangi korupsi bukan dengan mulut, bukan. Seorang pejabat kalau mau memerangi korupsi, katakan presiden mau memerangi korupsi, bukan dengan teriak, saudara. Bukan dengan mulut, tapi dengan aturan, dengan regulasi, dengan penegakan hukum. Kalau betul presiden mau tegakkan hukum, perangi koruptor. Presiden kita berkali-kali berteriak, ayo perangi koruptor. Saya akan perangi koruptor. Saya tidak takut itu ancaman koruptor. Sudah bagus kalimatnya, sudah bagus kata-katanya. Tapi sekarang yang kita minta adalah actionnya, tindakannya. Korupsi nggak bisa dihapus dengan kata-kata. Korupsi nggak bisa dihapus dengan teriak-teriak. Korupsi nggak bisa dihapus, saudara, dengan retorika. Korupsi hanya bisa dihapus dengan penegakan hukum. Tangkap semua koruptor, jebloskan mereka ke penjara, hukum yang berat tanpa pilih bulu. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Saya berkali-kali sampaikan, saudara, ini korupsi udah makin gila, triliun-triliunan. Bukan lagi korupsi yang miliaran, bukan ratusan juta, triliun. Oke, kalau miliaran itu sudah desa ya. Jadi korupsinya desa tuh miliaran, korupsinya istri itu ratusan juta. Memang sekarang itu gila-gilaan, dan yang dikatakan oleh Habib Rizik ini betul sekali.
pemerintah itu nggak usah koar-koar. Bagian yang koar-koar itu para ulama tuh. Makanya saya itu sebel tuh kalau para alim ulama ya, yang terkenal dengan alim ulama malah mendekati pemerintah, kemudian menjilat, makan duit pemerintah, akhirnya kan tumpul. Pemerintah ini kalau misalkan mereka itu mau taat kepada ulama dan ulamanya nggak bisa dibeli, ini aman negara itu ya. Jadi harus ada pada porsinya masing-masing. Nah, pemerintah itu bukan omon-omon ya mari berantas korupsi, enggak. Mereka itu godok aturan, kemudian bikin aturan, tegakkan aturan, korupsi selesai. Yang giliran teriak-teriaknya kita. Nah, ini mah giliran pemerintah malah teriak-teriak, kemudian para ulama yang teriak-teriak malah ditangkepin. Nah, kan lucu. Saya mau tanya masyarakat sini, pernah lihat duit triliunan? Pernah belum? Pernah belum? Yakin? Pernah belum? Sama. Saya juga belum pernah, palingan lihat di TV, betul? Betul? Ya kesian nasib kita, palingan yang kita lihat 100.000, 1 juta, 2 juta, ini triliunan. Saudara, itu kalau nggak dikorupsi, itu bisa membuka lapangan kerja. Sebentar ya, coba tuliskan di komentar ini yang menonton paling banyak pernah megang duit berapa? Coba di supaya kita tahulah ada survei sedikit-sedikit itu ya yang sampai kepada masyarakat pada satu waktu pada setiap individu seumur hidupnya itu paling besar pernah megang uang berapa? Itu kalau nggak korupsi, saudara, itu bisa bikin pabrik di mana-mana. Itu kalau nggak dikorupsi, saudara, sebagaimana dikatakan oleh saudara Bambang, mantan pimpinan KPK, itu kalau hasil tambang tidak dikorupsi, saudara, satu warga Indonesia, setiap orangnya di Indonesia itu bisa dapat gaji buta 20 juta per bulan. Nganggur itu ya. Kalau nggak ada korupsi, Anda nih dapat 20 juta per bulan, yang dewasa sampai yang bayi, saudara. Dihitung, ini yang mengatakan begini mantan salah satu pimpinan KPK, saudara. Dia hitung sekian banyak yang korupsi, sekian triliun, saudara. Itu kalau digabung bisa menggaji orang Indonesia tanpa kerja, gaji buta 20 juta per bulan, saudara. Makanya ini korupsi udah kelewatan. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, korupsi ada, bukan nggak ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Tahu korupsi di kolong meja? Masih ada rasa malu, saudara. Ada korupsi kolong meja, saudara. Begitu kita masuk reformasi 98, korupsinya naik di atas meja, saudara. Naik tingkat, korupsinya di atas. Begitu zaman Jokowi 10 tahun, sama meja-mejanya dibuat lari. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Oke, sebentar ini. Ini tadi saya tuh pernah bertemu dengan salah satu jamaah ya. Dia itu bilang tuh seumur hidupnya itu megang uang 1 juta aja nggak pernah. Ya, itu melihat, bukan megang ya, melihat uang 1 juta di depannya tuh nggak pernah. Itu menunjukkan betapa jauh gap ekonomi di kita. Kemudian tadi ya, kalau misalkan tidak ada korupsi, setiap orang itu dari oroknya sampai kakek-kakeknya itu bisa mendapatkan uang tunai 20 juta setiap bulan. Nah, itu sebetulnya realistis juga. Dan misalkan di negara-negara yang sudah maju ya secara ekonomi, saya katakan begitu. Karena secara tauhid harusnya kita lebih bangga Indonesia ini. Lebih banyak kita ini yang Asy'ariyah Maturidiyahnya, yang benar-benar Asy'ariyah Maturidiyahnya lebih banyak. Negara yang maju-maju itu tidak didapatkan oleh kita, misalkan pengangguran dapat uang sekian. Ya, tidak ya. Karena memang menggaji pengangguran itu bukan suatu hal yang bijak. Nanti orang-orang mau jadi pengangguran semua. Tapi manfaat yang mereka dapatkan dari pengelolaan negara jika diuangkan itu bisa sekian atau malah bisa lebih banyak daripada itu. Ya, misalkan tidak dijadikan 20 juta per bulan bagi orang-orang, tetapi kan bisa efisiensi di dalam subsidi energi, baik itu berupa minyak atau misalkan berupa listrik. Kemudian jaminan kesehatan masyarakat secara umum yang gratisnya begitu ya, secara umum tanpa iuran, itu juga bisa dimasukkan ke situ. Kemudian jalan tol misalkan menjadi gratis atau jalan diperbaiki. Kemudian pendidikan misalkan jaminan sampai lulus S1
atau misalkan jaminan bagi setiap warga negara untuk masuk ke dalam fakultas apapun yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan. Ya, sekarang di kita permasalahan pendidikan juga kan acak-acakan. Orang mau sekolahnya di ekonomi, tapi karena nggak masuk malah masuk syariah. Orang mau kedokteran tapi dia itu nggak punya duit, masuknya tafsir hadis. Nah ini kan akhirnya menjadikan passion seseorang itu tidak tersalurkan, juga menjadi jelek bagi keilmuan yang ada karena orang sudah bukan kapasitasnya masuk ke dalam suatu fan ilmu, ya, suatu keilmuan yang khusus. Nah ini sebetulnya kan bisa di situ dan memang sangat masuk akal kalau misalkan mau mudahnya hitung-hitungan begitu, apabila tidak dikorupsi, satu orang bisa dapat 20 juta satu bulan per bulan itu. Nah ini kan luar biasa ya, korupsi yang terjadi besar-besaran di negara kita. Nah terus kita mau bagaimana begitu, menyuarakan dengan apa? Kita mau makar nggak boleh ya, nggak boleh makar itu mau bagaimanapun. Sekarang kan rame-rame bendera One Piece ya, sampai Felix Yao itu kan bawa-bawa bendera One Piece, kelihatan banget dia itu mau ngapain sama negara Indonesia. Itu nggak boleh. Negara kita itu harus dijaga dengan baik. Cuman dijaga dengan baik itu bukan berarti kita menutup mata semua keburukan dibiarkan. Tidak, ini harus ada tekanan-tekanan politis. Nah tekanan-tekanan politis karena orang-orang yang yang memerintah di Indonesia sekarang ini banyaknya ya setan-setan, mereka yang seharusnya masuk penjara malah ada di DPR, mereka yang seharusnya masuk penjara kok malah ada di kementerian, malah ada di BUMN. Itu kan orang-orang yang seharusnya mereka itu ada di dalam sel. Pola pikir mereka, kemudian cara mereka bermuamalah dengan negara itu kriminal-kriminal, lah kok malah memegang negara. Nah akhirnya kita nih yang harus mengontrol mereka, dan tatkala kontrol itu kita laksanakan, kita tunaikan, mereka nggak suka, dikriminalisasi lah para ulama itu, dibikinlah pecah belah, adu domba dan lain sebagainya. Ini mengkhawatirkan. Nah kita sebagai masyarakat yang awam ya di pemerintahan enggak punya power seperti ulama-ulama yang masyhur pun tidak. Apa tugas kita? Ya tugas kita mengontrol, jangan abai begitu. Cara mengontrolnya ya berbagai macam cara, salah satunya itu dengan berpikir yang benar dan menaikkan narasi-narasi dan isu-isu hasil dari pola pikir yang benar itu. Nah ini diharapkan ada social engineering yang bangkit secara organik dari masyarakat itu sendiri, dan revolusi itu bisa didapatkan dengan hal itu, bukan dengan turun kejaran koar, bukan dengan itu. Nanti itu urusannya, kita berpikir dengan sehat, kemudian kita menjadi bagian andil di dalam naiknya narasi-narasi hasil dari berpikir sehat. Makanya saudara, saya sudah berikan masukan nasihat kepada Bapak Presiden melalui ring satunya, saudara, orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara, dari sebelum dilantik saya sampaikan kepada mereka supaya disampaikan kepada Bapak Presiden kalau nanti sudah dilantik tanggal 20 Oktober, tolong orang-orang bermasalah jangan lagi diangkat jadi pejabat, jangan diangkat jadi menteri, jangan diangkat di lingkungan presiden, jangan diangkat jadi komisaris-komisaris di BUMN negara. Sampai saya sebut, saudara, Jokowi dan kroni-kroninya jangan dipakai. Saya sebutkan satu persatu namanya, si A, si B, si C, sampai sekian belas. Saya bilang, sampaikan ke Bapak Presiden, kalau orang-orang ini tetap dipakai, saudara, Presiden tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik. Tidak. Orang-orang ini akan merongrong, akan terus bikin masalah. Saya sebutin satu-satu itu nama saudara. Begitu selesai dilantik, bikin kabinet, yang saya sebutin semuanya masuk kabinet. Ini gimana ceritanya saudara? Kita kasih saran, usulan, nasihat. Saya sebut nama satu-satu. Yang saya sebut, saudara, hampir semua masuk jadi pejabat saudara. Kita mesennya bukan diangkat jadi pejabat, jangan diberikan jabatan. Nah buktinya kita lihat, Jokowi dengan 17 menteri Prabowo saat ini, 17-17-nya orang-orang Jokowi sudah. Makanya jangan kaget kalau Prabowo lagi keluar negeri, menteri-menteri tadi mundar-mandirnya ke Solo.
Presidennya di Jakarta, bukan di Solo. Lapor ke presiden yang di Jakarta, bukan lapor ke mantan presiden di Solo. Betul? Betul. Maka itu saya tanya, kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Bentar. Nah, itu juga ya. Memang tidak sesederhana yang diinginkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini ada maksud untuk membersihkan cengkraman Jokowi di pemerintahannya, mudah-mudahan. Dan itu sedikit banyak sudah mulai terlihat dari 6 bulan kepemerintahan Pak Prabowo ini. Nah, memang bagusnya begitu para ulama itu lihat ya. Ini dilihat ada orang-orang yang bermasalah, kemudian disampaikan kepada pihak pemerintahan, orang-orang ini bermasalah. Nah, itu kan minimalnya lah dilihat dari kacamata para ulama. Nah, seharusnya kan yang seperti ini ditelisik tuh. Dan saya yakin orang-orang yang mengangkat orang-orang yang disebutkan oleh Habib Rizik ini pun tahu bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Habib Rizik ini adalah orang-orang yang bermasalah. Tetapi di dalam dunia politik ya demikianlah adanya. Kita tidak bisa bertindak terlalu idealis, sehingga karena satu dan lain hal, orang-orang yang sudah disebutkan bermasalah tadi masih diangkat menjadi bagian dari pemerintahan, bagian dari kementerian, malah bagian dari komisaris-komisaris BUMN. Lah kemudian ya kalau setelah itu bagaimana? Kan begitu. Pada akhirnya kan pilihan kita ya membentuk kekuatan untuk menghilangkan mereka secara keseluruhan dengan jalan yang demokratis. Dengan jalur apa? Dengan jalur pemilu. Nah sayangnya juga pemilunya ini digadang-gadang kan banyak permasalahan juga. Jadi kalau misalkan Indonesia sekarang sudah dikuasai oleh mafia seperti ini bagaimana? Ya, sedangkan kita itu untuk melawan pemerintah tidak boleh. Saya katakan begitu ya, tidak boleh. Nah tadi sekali lagi, jadi pada akhirnya coba ya kita ini merasa dizolimi atau tidak? Nah kalau misalkan kita ini merasa dizolimi, dan memang kalau merasa itu jangan hanya merasa ya, karena kalau merasa mah orang-orang yang korupsi juga mereka suka playing victim kok, suka merasa dizolimi. Ya, si Imad itu orang yang zolim terhadap habaib, ya si Imad laknatullah alaih itu suka playing victim juga, dia merasa terzolimi juga karena banyak diomongin begitu. Nah kalau kita misalkan merasa menjadi orang yang terzolimi, itu harus tahqiq di sebelah mana kita terzoliminya dan oleh siapa. Nah itu secara ta'yin, secara tahqiq. Setelah itu apabila ada tuh di dalam diri kita tahqiq bahwa kita ini terzolimi secara nyata, bahwa kita ini dizolimi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan itu. Mudah-mudahan orang-orang yang merusak negara kita ini karena telah menzolimi kepada kita, mudah-mudahan dibinasakan secepatnya. Itu udah berdoa. Apakah ada orang yang berdoa seperti itu? Entah. Karena para ulama-ulama yang su-sunya itu ya, yang terkenal alim-alim yang suka makan duit dari pemerintah itu nggak pernah mau tuh melaknat pemerintah, itu nggak pernah mau mendoakan jelek pemerintah, itu nggak pernah mau. Ya, kenapa? Alasan mereka kan rahmat ya. Ini kita doakan yang namanya pemerintah, kalau ada salah kita doakan apa lain sebagainya. Nih ya kita udah kepepet, udah nggak bisa bersatu untuk menggulingkan pemerintah, nggak bisa dan nggak boleh ya, tidak boleh itu, karena pasti kalah kita ini. Lawang pemerintah itu dipersenjatai dengan persenjataan yang modern, kemudian kekuatannya itu besar, kemudian itu ihlakun nafsi lah kalau kita sampai seperti itu. Makanya gerakan-gerakan bawah tanah yang mengajak kita untuk makar kepada negara nggak boleh, secara syariat itu dia tidak boleh, diharamkan ya, karena kita pasti kalah itu. Ini sudah berarti tidak ada jalan lewat sini. Kemudian lewat turun ke jalan juga nggak ada jalan lah, turun ke jalan maghrib udah dibubarin begitu. Ya nggak ada jalan juga, mau ngapain, malah bikin repot orang begitu, malah bikin macet ya, kecuali sekali-kali lah untuk menampakkan bahwa kita ini masih peduli begitu ya, itu udah nggak bisa juga. Kemudian tadi jalur demokrasi juga nggak bisa, karena sistemnya udah rigged begitu ya, gitu udah dihack lah begitu. Sistemnya itu dia sudah sabotase. Akhirnya susah juga kita masuk lewat situ. Lah akhirnya kan kita terzolimi, lewat pintu manapun sudah tidak bisa. Tinggal satu ya, berdoa dalam senyap atau berdoa secara rame-rame. Jadi kalau misalkan kita ini sudah waktunya sekarang ya,
Kita kasih ultimatum kepada pemerintah nih, duhai pemerintah, kalau kalian itu tidak mau berubah, membersihkan pemerintahan dari korupsi, tidak mau ditegakkan keadilan, kemudian rakyat tidak mau diperhatikan, sudah waktunya kita kasih waktu 6 bulan. Jika tidak, maka kami akan berdoa kepada Allah supaya Allah membinasakan kelompok kalian. Begitu. Ya nanti kan berhenti sendiri tuh. Itu mah udah kita minta tolong kepada Allah, biar Allah saja yang secara langsung begitu menindak mereka. Bukan berarti kita nggak mau rahmat bagi mereka. Enggak ya, kalau urusan pribadi mereka, misalkan ada urusan sama cewek, atau misalkan mereka suka mabok, kan suka kelihatan juga ada tuh beberapa foto para pejabat yang mabok-mabok. Itu mah kan urusan akhlak mereka, bukan urusan kita. Ya itu biarin aja. Kalau buat saya begitu, dalam pengertian biarin aja itu dalam hal pribadinya. Dalam pengertian kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni beliau-beliau ini, mereka-mereka ini. Tetapi kalau urusannya sudah merusak negara, yang mana negara itu dia menjadi payung bagi agama, pada akhirnya nanti kan yang rusak dua-duanya, negaranya rusak, agamanya juga rusak. Kemudian orang seperti ini masih kita doakan baik-baik, itu kan akhirnya kebodohan tuh berdoa seperti itu. Dan kalau misalkan menjadi baik gara-gara doanya orang yang mendoakan baik karena kebodohan mereka, ya silahkan hidup seperti itu terus-menerus. Ini senjata mukmin jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Jadi seolah-olah kita itu punya senjata yang paling bagus, dan kemudian kita melihat ada musuh dalam selimut, yaitu orang-orang yang seharusnya mereka itu masuk di dalam penjara tetapi malah bercokol di pemerintahan. Itu senjata yang ada malah kita diamkan begitu. Janganlah pakai begitu untuk memberantas hal itu, karena dengan cara yang lain sudah tidak ada. Dan insya Allah itu adalah jalan yang paling efektif kalau sudah dimulai begitu ya, ada majelis-majelis melaknat pemerintah seperti itu. Doakan saja pemerintah yang nggak bener itu mudah-mudahan binasa. Begitu, yang nggak bener kepada rakyat ya, bukan atas urusan mereka pribadi. Nah tapi sungguh pun begitu ada kabar gembira. Mau tahu kabar gembiranya? Betul. Nah sekarang alhamdulillah setan lagi pada ribut. Nah sebentar, ini mau saya jadikan video terpisah saja ya. Sampai yang ini saya selesaikan di sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negara Republik Indonesia dan masyarakatnya dan rakyatnya, yang mudah-mudahan kita semua bisa solidir juga dan ada empati dan ada simpati terhadap teman-teman kita sesama muslim yang lain, terutama yang ada di Filistin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.